Setelah penyampaian pandangan umum fraksi atas rancangan KUA PPAS tahun anggaran 2024 pada 9 Oktober lalu, Senin 16 Oktober 2023, DPRD Kota Malang kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban PJ Wali Kota Malang Wahyu Hidayat terhadap pandangan umum fraksi atas rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS tahun anggaran 2024. Rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban PJ Wali Kota Malang Wahyu Hidayat terhadap pandangan umum fraksi atas kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS tahun anggaran 2024 berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, marilah kita awali rapat paripurna yang membuat kita ngantuk ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Malang Imade Rian Diana Kartika dan dihadiri oleh seluruh wakil ketua dan anggota DPRD Kota Malang, PJ Wali Kota Malang, Kepala OPD, serta Direktur Perumda Kota Malang. Dilaksanakan sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD nomor 1 tahun 2020. Diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Om Abikina Mastu Namo Sidang. Rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda penyampaian jawaban pejabat wali kota terhadap pandangan umum fraksi tentang rancangan KUA PPAS APBD Kota Malang tahun 2022 pada hari ini Senin tanggal 16 Oktober tahun 2023 tepat pukul 15 menit waktu Indonesia Barat. Secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Yang saya hormati para pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang, yang saya hormati saudara pejabat Wali Kota Malang, yang saya hormati saudara sekretaris daerah Kota Malang, yang saya hormati para staf ahli, asisten, kepala perangkat daerah, dan direktur perusahaan daerah di lingkungan pemerintah Kota Malang, para pimpinan partai politik yang hadir, serta rekan-rekan media yang berbahagia. Sekali lagi, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya atas izin dan karunia-Nya semata pada hari ini kita dapat melaksanakan rapat paripurna ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya atas nama pimpinan DPRD mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, agenda kita kali ini adalah penyampaian jawaban pejabat wali kota terhadap pandangan umum fraksi tentang rancangan KUA PPAS APBD Kota Malang tahun anggaran 2024. Namun sebelum paripurna ini saya lanjutkan, akan saya tawarkan kepada hadirin peserta paripurna bahwa agenda kita ada dua hal. Pertama adalah penyampaian jawaban pejabat wali kota terhadap pandangan umum fraksi tentang rancangan KUA PPAS APBD Kota Malang tahun anggaran 2024. Yang kedua, tanggapan balik fraksi. Apakah acara tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Kalau melihat jawabannya kenceng, berarti ingin cepat selesai. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, marilah kita ikuti bersama hari paling bersejarah, karena Pak Pejabat Wali Kota pertama kali menyampaikan jawaban Wali Kota tentang jawaban atas pandangan umum fraksi tentang rancangan KUA PPAS APBD Kota Malang tahun anggaran 2024. Pada yang saya hormati, saudara pejabat Wali Kota Malang, Dr. Insinyur Wahyu Hidayat, MM-nya saya kencengin karena sama dengan saya, dipersilahkan. Izin
Setelah membuka, pimpinan rapat kemudian memberikan waktu kepada PJ Wali Kota Malang dalam menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi atas KUA PPAS tahun anggaran 2024. Total terdapat 75 jawaban yang disampaikan oleh PJ Wali Kota Malang atas pertanyaan dari 6 fraksi yang ada di DPRD Kota Malang. Periode 2018 sampai dengan 2023. Saya, pejabat Wali Kota Malang, akan menyampaikan jawaban terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Malang. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan perkenannya kita masih diberi kesehatan serta kekuatan untuk menghadiri dan mengikuti rapat paripurna DPRD yang berhormat ini dalam rangka penyampaian jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Malang terhadap rancangan kebijakan anggaran beserta prioritas dan plafon anggaran sementara atau KUA PPAS APBD tahun anggaran 2024. Bapak Dewan yang hadirin yang terhormat, selanjutnya secara rinci saya akan menjawab pertanyaan dan menanggapi saran yang disampaikan dalam pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Malang sebagai berikut. 1. Menanggapi saran dan menjawab pertanyaan fraksi PDI Perjuangan, fraksi PKS dan fraksi Gerakan Indonesia Raya terkait proyeksi PAD sebesar 1.226.378.336.360 rupiah pada tahun anggaran 2024 atau bertambah dibandingkan PAD pada APBD tahun anggaran 2023. Pertanyaan mendasar adalah bagaimana rasionalisasi kenaikan dari sektor pajak dan PPUC. Secara real, apakah kalkulasi potensi kenaikan PAD pada sektor pajak dan PPUC bisa dilakukan secara optimal? Apa yang menjadi tantangan dan apa yang menjadi kesulitannya? Disampaikan terima kasih. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta hasil evaluasi Raperda Pajak dan Daerah dari Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang baru diterima. Terdapat potensi penurunan pendapatan asli daerah sebesar 32,62% dari sektor pajak daerah. Potensi penurunan pajak daerah antara lain pada objek pajak BPATB, pajak parkir, pajak hotel, pajak reklame, dan penundaan penerapan offset pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor dari yang semula diberlakukan 1 Januari 2024 menjadi 1 Januari 2025. Menjawab pertanyaan fraksi PDI Perjuangan terkait hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditargetkan 30 miliar 842.842.034 rupiah bertambah sebesar 2 miliar 146.819.882 rupiah atau 7,48% jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2023. Mohon penjelasan konkretnya sehingga kenaikannya cukup signifikan. Dapat dijelaskan bahwa pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berasal dari pembagian laba benda air minum Ibu Tirta sebesar 25 miliar rupiah, laba PT DPR Jakarta Jiwa sebesar 741.813.671 rupiah dan dividen penyertaan modal pada Bank Jatim sebesar 5 miliar 95.028.363 rupiah. 3. Menjawab pertanyaan fraksi PDI Perjuangan dan fraksi Partai Golkar terkait sumber pendapatan transfer tahun 2024 diproyeksikan 1.207.512.690 rupiah berkurang sebesar 192 miliar 840.537.533 rupiah atau 12,57% dari target pendapatan transfer tahun 2023. Mohon penjelasan secara konkret dari penurunan tersebut, apa penyebabnya dan apakah memiliki pengaruh negatif terhadap postur APBD kita, terutama untuk pembangunan secara keseluruhan. Dapat dijelaskan bahwa pendapatan transfer akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan tanggal 21 September 2023 nomor S/128 dari PK dari 2023 perihal penyampaian rincian alokasi transfer daerah tahun anggaran 2024.
Pak, menjawab pertanyaan fraksi PDI Perjuangan terkait pada aspek belanja daerah direncanakan sebesar 2 triliun 586 miliar 757 juta 770 ribu rupiah 770.095 rupiah, sehingga rasionalisasi anggaran di KUA PPAS ini sebenarnya ingin mengacu pada persentase mendekati aspek psikologi 50-50, sehingga proyeksi pendapatan daerah secara akumulatif berada di angka 2 triliun 428 miliar 685 juta 449.050 rupiah dengan PAD 1,2 triliun. Akan tetapi, jika mengacu pada analisis serapan anggaran dalam beberapa tahun terakhir selalu jauh dari kata maksimal, sehingga menyebabkan tingginya angka silpa. Dapat dijelaskan bahwa belanja daerah akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan potensi pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. 5. Menjawab pertanyaan fraksi PDI Perjuangan dan fraksi Partai Golkar terkait apa rasionalisasi belanja pegawai dianggarkan 957 miliar 238 juta 122.910 rupiah berkurang sebesar 99 miliar 194 juta 845.130 rupiah atau 9,39% jika dibandingkan tahun anggaran 2023 setelah adanya rencana kenaikan 8% dari ASN, TNI Polri dan pensiunan pada nota keuangan APBN tahun anggaran 2020. Dapat dijelaskan bahwa anggaran belanja pegawai sudah sesuai dengan jumlah pegawai ASN Kota Malang, dan sebagai tambahan informasi bahwa pada tahun anggaran 2024 belum termasuk rencana penambahan alokasi belanja pegawai sesuai ketentuan pemerintah pusat berupa kenaikan gaji yang sebesar 8% dan penyesuaian tunjangan fungsional beserta penyetaraan. 6. Menjawab pertanyaan fraksi PDI Perjuangan dan fraksi Partai Golkar terkait mengapa belanja hibah dianggarkan 146 miliar 308 juta 12.440 rupiah berkurang sebesar 33 miliar 696 juta 473.520 rupiah atau 18,72% jika dibandingkan dengan anggaran 2023. Dapat dijelaskan bahwa penganggaran belanja hibah didasarkan pada usulan lembaga atau instansi dan semua dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. 7. Menjawab pertanyaan fraksi PDI Perjuangan dan fraksi Partai Golkar terkait bantuan belanja bantuan sosial dianggarkan 8 miliar 133 juta 600.000 rupiah berkurang sebesar 14 miliar 448 juta 270.000 rupiah atau 63,98% jika dibandingkan tahun anggaran 2023. Mengingat kondisi masyarakat miskin Kota Malang masih cukup besar, mengapa justru pos belanja bantuan sosial berdegradasi? Dapat jelaskan bahwa penganggaran belanja bantuan sosial didasarkan pada data Lembaga Kesejahteraan Sosial atau DKS maupun data penerima bantuan yang telah dimutakhirkan. Besaran tersebut belum termasuk belanja bantuan sosial yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBH-JLT. 8. Menjawab pertanyaan fraksi PDI Perjuangan, fraksi PKS, fraksi Partai Golkar, dan fraksi Damai Demokrasi Indonesia terkait belanja modal tahun anggaran 2024 dianggarkan 266 miliar 714 juta 334.790 rupiah berkurang sebesar 156 miliar 645 juta 181.017 rupiah atau 37% jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2023. Dan belanja tidak terduga tahun anggaran 2024 dianggarkan 9 miliar 737 juta 230.994 rupiah berkurang sebesar 10 miliar 11 juta 869.190 rupiah atau 50,7% jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2023. Keduanya paling menurun signifikan mengingat pentingnya belanja modal sebagai stimulus pembangunan dan menjaga stabilitas perekonomian Kota Malang, serta BDT sebagai dana cadangan dapat menangani berbagai permasalahan yang datangnya tidak terduga. Dapat dijelaskan bahwa penganggaran belanja modal pada rancangan KUA PPAS tahun anggaran 2024 sesuai dengan rencana kebutuhan barang milik daerah dan selanjutnya terkait dengan penganggaran belanja tidak terduga hanya diperuntukkan untuk penyediaan belanja bersifat darurat dan mendesak.
serta kebutuhan pengembalian atas kerugian penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya. 9. Menanggapi saran fraksi PDI Perjuangan terkait naiknya secara signifikan tingkat inflasi year to year di Kota Malang tahun 2022 sebesar 6,45%, tentu menjadi catatan penting. Hal ini terjadi akibat tingginya harga bahan pokok. Oleh sebab itu, pada tahun 2024, pengendalian harga bahan pokok menjadi agenda prioritas untuk menurunkan angka inflasi Kota Malang yang berpotensi mendorong instabilitas ekonomi Kota Malang. Saran diperhatikan dan dapat disampaikan bahwa pengendalian harga pokok telah menjadi agenda prioritas melalui program pada perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Sektor mendukung operasional satu kegiatan dan program yang telah ditetapkan sebelumnya demi mencapai tujuan yang akan dicapai oleh suatu instansi dan organisasi. Dapat dijelaskan bahwa alokasi anggaran untuk kenaikan honorarium PPOK akan dilakukan kajian dan analisa terlebih dahulu, mengingat kenaikan tersebut berdampak juga pada alokasi belanja untuk pembayaran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan serta mempertimbangkan proyeksi penurunan pendapatan asli daerah. 16. Menjawab pertanyaan fraksi PDI Perjuangan terkait untuk meringankan beban masyarakat miskin Kota Malang, maka kami fraksi PDI Perjuangan mengusulkan agar peningkatan NPOPTKP atau nilai pengelolaan objek pajak tidak kena pajak untuk gutaris yang semula pengurangan 300 juta menjadi 400 juta ini bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat dan agar masyarakat mudah mendapatkan hak secara legal memiliki tanah dari perbuatan masing-masing. Dapat dijelaskan bahwa usulan dimaksud sudah terakomodir dalam rancangan perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah Kota Malang dan telah sesuai dengan hasil evaluasi Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 17. Menanggapi saran fraksi PDI Perjuangan terkait dengan untuk meringankan beban masyarakat miskin di Kota Malang, maka fraksi PDI Perjuangan mengusulkan agar pembebasan pembayaran PUD bagi masyarakat miskin atau kurang mampu. Hal ini bertujuan agar mengurangi beban masyarakat yang kurang mampu. Saran diperhatikan dan dapat disampaikan bahwa APBD apabila memungkinkan akan ditindaklanjuti pada saat penetapan nilai jual objek pajak atau NJOP tahun 2024 untuk surat pemberitahuan pajak berupa pajak bumi dan bangunan di bawah Rp30.000. 18. Menjawab pertanyaan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terkait dengan persentase pengelolaan sumber daya air saat ini tidak terlalu besar daripada tahun sebelumnya terhadap total belanja PUPR, padahal program ini merupakan program prioritas dan strategis dalam pengelolaan air. Program ini terdiri dari pembangunan embung sebesar 1,2 miliar dan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan sebesar 700 juta rupiah. Angka ini naik dibandingkan pada tahun 2023. Namun fraksi PKB tanyakan dari pembangunan embung dan penampungan air lainnya tersebut apakah dapat memberikan masukan air secara berkelanjutan. Dapat dijelaskan bahwa dalam rangka pengelolaan sumber daya air dilakukan dengan bangunan pusat hubungan terdepan air dan sumur resapan di 86 titik. Selanjutnya dapat disampaikan bahwa pembangunan pusat Tunggul Hulu telah dirancang dengan kapasitas tabungan kurang lebih 2.871 meter kubik dengan manfaat sebagai berikut. A. Sebagai pengendali banjir, yaitu menampung dan menahan debit banjir pada saluran irigasi sekunder menjelang daerah hilir, yaitu titik genangan di Jalan Ikan Paus, Jalan Ikan Wadah, Jalan Ikan Piranha, dan titik genangan di SMP Kartika. B. Sebagai masukan kebutuhan irigasi saat musim kemarau untuk daerah irigasi Kajar 2G dan Palsa. Kemudian terkait kategori jaringan irigasi yang bisa direhabilitasi, dapat dijelaskan bahwa berdasarkan peraturan Menteri PUPR nomor 14/RT/M/2014 tentang kriteria dan penetapan status daerah irigasi, daerah irigasi Kota Malang ditetapkan 10 daerah irigasi di mana luasan daerah irigasi tersebut di bawah 1.000 hektar. Pada kewenangan daerah irigasi tersebut merupakan jenis irigasi permukaan dan dapat direhabilitasi mulai jaringan primer hingga tersier serta bangunan pelengkap lainnya. Dalam lingkup pembagian tupoksi teknis bangunan irigasi dapat dilakukan rehabilitasi fisik bangunan teknis irigasi pada jaringan saluran primer dan sekunder. Juga terkait rehabilitasi yang telah dilakukan pemerintah saat ini dapat dijelaskan bahwa rehabilitasi sistem jaringan irigasi teknis Kota Malang dilakukan bertahap untuk 10 daerah irigasi dan sampai tahun ini sudah
6 daerah irigasi telah dilakukan rehabilitasi untuk menurunkan tinggi kehilangan muka air sebagai distribusi air irigasi ke tersier. 19. Menjawab pertanyaan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan fraksi Gerakan Indonesia Raya terkait pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten dan kota merupakan program strategis yang terdiri dari subkegiatan pengelolaan dan pengembangan SPAT dengan anggaran sebesar 4,7 miliar. Dengan anggaran tersebut, bagaimana skema pengelolaan dan pengembangannya yang akan direncanakan berkala dapat dijelaskan sebagai berikut. Skema bisnis dan sistem pengelolaan air minum di Kota Malang ada 2 metode, yaitu sistem jaringan perpipaan PDAM dan non PDAM atau IPAM, serta sistem bukan jaringan perpipaan atau sumber konvensional atau sumber lain. Untuk PDAM berkewajiban menyediakan air minum yang dikelola Perumda sendiri, sedangkan IPAM dikelola oleh kelompok masyarakat pengguna IPAM sebagai bentuk pemenuhan data SPM atau standar pelayanan minimal di bidang pekerjaan umum pelayanan air bersih di Kota Malang. Sehingga terkait dengan skema kerjasama yang akan dilakukan antara pemerintah Kota Malang dan Perumda Tubuh Tirta dapat dijelaskan bahwa kerjasama Perumda Air Minum Tubuh Tirta Kota Malang dengan PTD, PALD, DPUPR, PKP dalam pengelolaan layanan tubuh hijau tercatat Kota Malang melakukan pembagian peran bagi berikut. 1. Peran Perumda Tubuh Tirta. A. Melakukan pendataan pelanggan atau L2T2. B. Tarikan retribusi air limbah domestik atau L2T2 melalui rekening air Perumda Tubuh Tirta Malang. Penjadwalan penyedotan pelanggaran L2T2 setiap 3 tahun sekali atau sesuai dengan kesepakatan. D. Menjalin kerjasama dengan vendor penyedotan bentuk hijau. E. Pengembangan sistem informasi L2T2 yang digunakan oleh Perumda dan UPTD PALD. F. Melakukan pembayaran kepada vendor penyedotan dan biaya pengelolaan bentuk hijau UPTD PALD. 2. Peran UPTD PALD dari DPUPR PKP. A. Verifikasi hasil data bentuk hijau vendor penyedotan berdasarkan kembangan di PLD. B. Pengelolaan sumber hijau dari hasil penelitian L2T2. C. Melakukan pengujian kualitas pengelolaan air limbah secara periodik. D. Menyediakan kapasitas di PLD sesuai dengan kapasitas bencana penyedotan hulu hijau. 20. Menjawab pertanyaan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terkait pengelolaan banjir di Kota Malang masih menjadi perbincangan. Tentu ini menjadi tanggung jawab kita bersama dalam mengatasi banjir kala musim hujan. Sedangkan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase untuk tahun 2024 dianggarkan senilai 64,7 miliar. Angka ini lebih tinggi daripada tahun 2023. Fraksi PKB tanyakan dengan anggaran 64,7 miliar. Beberapa target penurunan banjir yang akan dilakukan pemerintah Kota Malang. Berdasarkan data kajian potensi genangan air di Kota Malang pada tahun 2019, area rawan genangan mencapai 71%. Yang dapat saya tanyakan, yang kami tanyakan, kategori wilayah mana saja yang akan menjadi prioritas. Dapat dijelaskan bahwa master plan drainase sudah ada tahapan-tahapan penyelesaian genangan di 35 daerah aliran drainase. Namun menyesuaikan pagu indikator anggaran. Pada tahun 2024, prioritas modernisasi genangan berada di kawasan kota. Pada titik Jalan M. Panjaitan, Jalan Anggrek Tanggal, dan Jalan Awal. 21. Menjawab pertanyaan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terkait penataan bangunan dan lingkungan kawasan cagar budaya pariwisata, sistem pengelolaan nasional dan kawasan strategis lainnya oleh pemerintah dianggarkan sebesar 8,9 miliar. Dalam hal ini, fraksi PKB tanyakan untuk penataan bangunan dan lingkungan agar dilakukan seperti apa? Bagaimana grand design dalam jangka pendek dan jangka panjang yang dirancang pemerintah Kota Malang? Dapat dijelaskan bahwa kegiatan penataan bangunan dan lingkungan mencakup 3 titik. Kegiatan konstruksi, perlanjutan dan pendesain Jalan Semeru, tubuh batas kota 3 titik, dan hibah penataan kawasan tambang. Dan 1 kegiatan jasa konsultasi kajian, pendesain Jalan Semeru, dan tubuh batas kota di 3 titik sudah memiliki desain perencanaan pada akhir tahun anggaran 2023. Sehingga hibah penataan kawasan tambang masih belum memungkinkan memiliki desain perencanaan. Selanjutnya, apakah ada kemungkinan menggunakan dana CSR dalam pekerjaannya? Dapat dijelaskan bahwa penataan bangunan dan lingkungan kawasan cagar budaya, pariwisata, sistem perkotaan nasional, dan kawasan strategis lainnya dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan forum CSR Kota Malang. Kemudian, bagaimana langkah pemerintah jika penataan bangunan yang tidak sesuai peruntukan
dan melanggar ketentuan seperti area di sekitar daerah aliran sungai, dapat dijelaskan bahwa penataan bangunan yang tidak sesuai peruntukan akan dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan pengambil kewenangan. 22. Menjawab pertanyaan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan fraksi Gerakan Indonesia Raya terkait penata usaha perumahan rumah susun umum dan atau rumah khusus anggarannya mencapai 2,8 miliar rupiah. Yang kami tanyakan adalah penata usaha seperti apa yang akan dilakukan. Dapat dijelaskan bahwa anggaran sebesar 2,8 miliar rupiah digunakan untuk biaya operasional, yaitu administrasi, keamanan, kebersihan dan teknisi, mekanik air, listrik dan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung. Sedangkan terkait dengan master plan pengembangan perumahan di Kota Malang secara berlanjutan dan bertahap, dapat dijelaskan bahwa master plan pengembangan perumahan di Kota Malang tercantum pada peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah dan peraturan daerah tentang rencana tata ruang kota serta peraturan zonasi. 23. Menjawab pertanyaan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terkait perbaikan PSU di rumah fraksi PKB, tanyakan apa saja yang akan dilakukan pemerintah Kota Malang. Dapat dijelaskan bahwa pemerintah Kota Malang berupaya dengan melakukan survei lapangan di perumahan yang telah melakukan secara dinamisi. Sedangkan PSU yang akan menjadi prioritas perbaikan pemerintah Kota Malang adalah PSU perumahan yang telah melakukan secara dinamisi. 24. Menjawab pertanyaan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terkait mengurai kemacetan wilayah di Kota Malang. Pemerintah Kota Malang telah membangun akses jalan dari eksit tol Madiopuro menuju Jalan Sungin. Namun sampai saat ini akses ini terputus karena harus melewati wilayah Kabupaten Malang dengan harus membebaskan 6 sampai 85 milik warga Kabupaten Malang. Sejauh mana upaya peningkatan yang akan dilakukan pemerintah Kota Malang atau PJ Wali Kota Malang dengan pemerintah Kabupaten Malang untuk akses jalan tembus tersebut? Dapat dijelaskan bahwa lanjutan bangun Jalan Sungin menuju Jalan Sultan akan diproyeksikan kembali dengan pemerintah Kabupaten Malang dan penduduk lunas. 25. Menjawab pertanyaan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan fraksi Gerakan Indonesia Raya terkait keberadaan PPA kurang yang semakin hari semakin menurun karena pengelolaan dengan sistem sanitary landfill kurang efektif untuk menyelesaikan masalah tumpukan sampah yang sekarang. Di sisi lain, sudah 3 kali warga Kabupaten Malang yang bersebelahan langsung dengan sungai kurang mengeluh karena air sungai yang biasa dipakai untuk MCK sudah tercemar karena dampak limbah tersebut. Dampak limbah sampah tersebut sekaligus mengeluh karena jika terjadi kebakaran, kepulangan asap sekecil apapun sangat mengganggu aktivitas masyarakat sekitar. Dapat dijelaskan bahwa skema penyelesaian bersama Kota Malang saat ini melanjutkan program sanitary landfill yang merupakan hibah dari Kementerian PUPR dengan melalui program ERIC, yaitu Emission Reduction in Cities, pembangunan Jerman dan masih layak sampai dengan 7 tahun ke depan. Pola peningkatan terhadap warga Kabupaten Malang bagaimana aspirasinya adalah sebagai berikut. Pelayanan kesehatan bagi warga Kabupaten Malang yang berada di sekitar TPA Seliburang dapat menggunakan fasilitas Puskesmas Mulyorejo. Kemudian yang selanjutnya adalah sarana pelaksana air bersih berupa sumur antesis dan pengadaan mobil siaga akan dilanjutkan kajian lebih lanjut. 28. Menanggapi saran fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terkait keluhan dari pihak yang mengurus PPSL yang diinginkan minta agar catatan BPATB terutama dihidup dari APBD tahun anggaran 2025. Saran diperhatikan dan dapat dijelaskan bahwa pengenaan biaya peralatan atas tanah dan bangunan atau BPATB sebelumnya telah tertuang dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, sebagaimana telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang hubungan keuangan antar pemerintah pusat dan pusat daerah. Peraturan daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2020 tentang biaya peralatan atas tanah dan bangunan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2014 tentang perubahan atas perubahan daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2010 tentang biaya peralatan atas tanah dan bangunan yang saat ini akan diubah menjadi rapor dan pajak daerah dan retribusi daerah Kota Malang. Tidak itu bukan dasar pertimbangan untuk menghabiskan BPATB. Kebijakan yang bisa diambil sebagai program Presiden Republik Indonesia adalah penerapan BPATB terutang yang akan dilakukan kemudian hari pada saat terjadinya peralihan. Balik dan meregistrasi rumah kita cukupkan karena ini berkas sudah ada di kita, tapi nanti mungkin ada tanggapan balik terkait dengan jawaban beberapa kita berikan waktu sebenarnya. Monggo Pak Wali mungkin bisa diakhiri mengambil di nomor berapa atau langsung di walaupun mau dibilang koridor berapa. Terima kasih.
kasih atas masukannya dan izin mungkin saja dan pada halaman terakhir Bapak Dewan dan hadirin yang terhormat, demikian jawaban dan tanggapan atas pertanyaan dan saran dari fraksi DPRD Kota Malang. Semoga jawaban yang sudah saya sampaikan dapat memenuhi harapan semua fraksi DPRD Kota Malang, dan apabila masih diperlukan hal yang bersifat teknis dan detail dapat dibahas pada saat rapat kerja komisi dengan perangkat daerah. Pada akhirnya, mari kita terapkan langkah gerak cepat untuk memberikan yang terbaik bagi Kota Malang sebagai kota yang bermartabat. Semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua. Atas segala perhatian serta kebersamaannya, sampaikan terima kasih. Izinnya Pak Bupati. Jalan-jalan berkali tangan. Jangan lupa beli kopi. Ketua PPAS mohon segera ditetapkan. Semoga Kota Malang maju dan mandiri. Satu hal lagi, bunga-bunga sudah bermekaran. Nampak indah mengundang pandangan. Ayo bersama kawal perencanaan, bangkitkan kesejahteraan warga Kota Malang. Terima kasih atas perhatian dan serta bersamanya. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi sudah disampaikan dan terima kasih kami ucapkan kepada PJ Wali Kota Malang yang telah menyampaikan jawaban Wali Kota. Selanjutnya akan saya tawarkan kepada rapat paripurna yang terhormat ini. Karena berkas jawaban ini sudah lama diterima dan sudah dipelajari 40 hari 40 malam oleh Bapak Nur Malang, mungkin ada tanggapan balik dari masing-masing fraksi? Satu aja. Lagi yang lain? Satu kurang baik, saya tambah Pak. 2. Dan lagi 3. 4. Usai penyampaian jawaban dari PJ Wali Kota Malang, kemudian ditanggapi langsung oleh 6 fraksi di DPRD Kota Malang. Ke-6 fraksi memberikan sorotan atas persoalan yang ada di Kota Malang, khususnya terkait masalah di Tol Madiopuro Kota Malang, izin pemasangan reklame, dan berbagai persoalan lainnya. Bermotor dan pada nama itu saya pikir saya paham karena memang provinsi namanya menolak untuk diberlakukan Bapak. Tetapi justru yang kami pertanyakan, potensi pengurangan yang pada daerah dari BPTB pada parkir dan reklame itu sebenarnya menurut ingat saya evaluasi Ranperda PDRD ini sudah turun beberapa tahun yang lalu dan itu selalu disampaikan oleh pemerintah kota kita nomor 1 yang sudah masuk, tapi justru jawaban hari ini baru diterima dengan ada penguatan, ada potensi penurunan hampir 40 miliar. Kami tentunya ini mohon penjelasan sehingga ada pemahaman yang sama. Yang kedua, ketika itu mau diberlakukan, saya akhirnya bertanya, bagaimana penurunan 40 miliar itu signifikan untuk bisa memenuhi pencapaian kinerja perangkat daerah sesuai setting yang sudah diprioritaskan dari susun masing-masing. Kemudian ada program-program cross-cutting. Itu dengan pengurangan 40 meter saya pesimis, jadi bisa dilakukan. Oleh karena itu strateginya tentunya ini bisa harus lebih matang. Karena sama sekali tidak diprediksi ada penurunan hampir 400 meter. Demikian Pak Ketua Pimpinan Pak Wali, terima kasih. Selamat datang di paripurna. 75 pertanyaan, 75 jawaban dan kami kortik menjadi sepertiga dari Bapak. Ini pemanasan, tetapi ketika APBD saya tidak akan interupsi lagi. Secara teknis termasuk pendapatan nanti akan coba kita kaji secara mendalam. Memang saya minta dari Pak Pimpinan nanti memberikan alasan-alasan yang kuat ketika kita melakukan hearing di khususnya kalau pendapatan ada di komisi kami Pak, di komisi B. Namun demikian, satu hal yang tidak perlu diberikan jawaban Pak Wali, kita jaga marwah pemerintah Kota Malang. Hari ini saya merasakan
marwah kita tercederai dengan pelanggaran perda yang di depan mata, yaitu di depan rumah dinas Wali Kota Malang. Sudah jelas di sana disegel. Tetapi 2 malam berturut-turut, bahkan kemarin ketika kita ada di rumah dinas, mereka bekerja. Untuk itu kami mohon ada tindakan tegas untuk hal ini. Kalau perlu, kalau sudah pelecehan seperti ini, izinnya nggak perlu dikeluarkan. Karena apa? Perda kita yang dilanggar. Itu jelas-jelas melanggar. Untuk itu, walaupun bangunan itu sudah selesai, saya lihat itu sudah selesai. Kepada pihak perangkat daerah terkait yang mengeluarkan PBD, mohon lebih berhati-hati. Karena saya baca persis di sana bahwa jarak antara permukaan dengan tanah itu 5 meter. Di sana nggak ada 5 meter. Saya sudah coba ukur itu. Mohon ini ditindaklanjuti dengan baik untuk menjaga marwah kita bersama, marwah Kota Malang. Jangan sampai marwah yang sudah baik ini tercederai. Kami ingin investasi masuk besar di Kota Malang, tetapi tetap sesuai dengan aturan main yang ada. Itu mohon ditindaklanjuti. Yang kedua, kami mohon kepada Perumda Tugu Tirta untuk memberikan teguran kepada PJT, karena sampai dengan hari pembangunan PJT itu tidak ada AMDAL. Saya sudah cek, memang AMDALnya belum keluar itu. Kalau toh itu untuk kepentingan publik bisa dipercepat, tetapi secara formil itu harus dikantongi lebih dulu. Semuanya hanya ingin menjaga bahwa Kota Malang ini benar-benar kota yang bermartabat, terutama martabat atas diri kita sendiri dengan penegakan perda. Ini tidak perlu dijawab saya kira, tetapi langsung ditindaklanjuti. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, karena pemerintahan yang sebelum Pak PJ ini punya tagline Malang bermartabat. Pertanyaan saya, apakah karena tadi itu tagline Pak PJ yang 1,5 tahun ini tetap Malang Kota Bermartabat, atau mungkin dirubah menjadi Malang Kota Maju, atau yang lain lah, kira-kira begitu, sehingga mesti harus ada beda gitu, atau malah alih-alih. Yang kedua, yang ini menurut saya yang penting sekali, karena sampai dengan masa akhir jabatan Kepala Daerah periode 2018-2023, beberapa hal terkait problem menaun Kota Malang, exit tol, 3 pasar, checking, sampai hari ini belum terselesaikan. Kami ingin salah satu saja yang kebetulan exit tol itu sebenarnya hanya masalah keberanian. Bahkan kami minta sebenarnya Pak PJ berani berjanji 100 hari saya menjabat exit tol tak selesaikan. Lalu 1,5 saya menjabat PJ, ini yang akan kami selesaikan. Ini tidak sekedar janji, tetapi seorang pejabat yang bisa memberikan bukti atas beberapa persoalan yang belum terselesaikan. Dan saya apresiasi dan terima kasih karena beberapa problem hubungan disharmonisasi Malang Raya ini kemarin menghambat beberapa persoalan kaitannya dengan PDAM, kaitannya dengan pembangunan Kota Malang, membangun ini Kabupaten Malang seperti Jongi itu tidak nyambung, jembatan Klogomas itu tidak nyambung dengan Kabupaten Malang. Ini kami apresiasi atas janji Pak PJ akan menyelesaikan, dan insya Allah kami optimis akan bisa diselesaikan. Tapi yang kami berharap betul-betul masalah exit tol bisa diselesaikan, karena sebenarnya persoalan keberanian Pak. Karena jelas problemnya, jelas bahwa aset itu milik negara dan tidak ada persoalan. Artinya beberapa kami pansus juga sudah jelas. Sehingga kalau sampai 100 hari Pak PJ tidak benar, ini berarti ya kira-kira sama dengan yang kemarin. Kami ingin Pak PJ atas dukungan DPD Kota Malang full ini punya keberanian dari sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya sudah 6 September kita diparipurnakan dan kita kasih tengah waktu 20 September sampai sekarang belum terselesaikan. Ya. Masyarakat sangat menunggu ya dari kerja panjenengan semua dengan perangkat APD yang terkait dengan
rincian mobility exit tol ini. Artinya marwah kita ini dipertaruhkan di sini benar-benar, dan juga saya menyampaikan bahwa tadi disampaikan oleh Pak Wanedi bahwa kita mendukung penuh apapun tindakan keputusan dari BPJ yang semata-mata untuk bisa mengurai satu persatu permasalahan di Kota Malang. Itu saja yang saya sampaikan, sifatnya penguatan dari sampaikan Pak Arif dan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bahasa dulu penjelasan lagi, akan monggo Pak Wali dijawab saja. Menjawab tanggapan dari fraksi terkait masalah Tol Madiopuro, PJ Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan bahwa jalan eksit Tol Madiopuro, PJ Wali Kota Malang mengaku uang konsinyasi sudah disetor ke Pengadilan Negeri Malang dan saat ini masih dalam proses dengan mengambil beberapa pihak. Pemkot Malang sendiri masih menunggu hasil keputusan dari pengadilan dan apapun hasilnya akan dilaksanakan dan dilakukan eksekusi atau pembongkaran tempat cuci mobil di eksit Tol Madiopuro yang selama ini banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Dilakukan 1 Januari 2024. Jadi memang kami sudah membahas dengan PAPD terkait dengan potensi penurunan pendapatan asli daerah yang kurang lebih sekitar 32,62%. Perhitungan kami memang ada berbagai sektor terkait dengan potensi dari penurunan pajak daerah dan retribusi tersebut. Karena kemarin pada saat penyampaian Ranperda terkait dengan 2 PPAS 2024 disampaikan oleh Pak Wali Kota sebelumnya, itu belum kita terima dari untuk target PAD yang kita tetapkan terkait dengan 32,62%. Memang kita 400 miliar kurang lebih, dan ini sudah kita hitung dan nanti mana potensi yang akan kita bahas nanti izin pada saat PPD jadi sektor terkait dengan pajak dan retribusi rapat dengan komisi, tentunya dia akan membahas satu bersama. Tapi gambaran kami memang ada potensi penurunan sekitar 32,6. Banyak nanti pada saat kita lakukan komisi, kami mengharap juga ada masukan dari Bapak sekalian dari DPRD Kota Malang yang hormat. Mudah-mudahan dengan potensi penurunan ini mungkin ada masukan akan bisa memperbaiki terkait dengan besaran potensi penurunan. Karena kami nanti akan bisa bahas itu dan terjadi di rapat komisi dengan PPD yang terkait dengan politik sektor yang terkait dengan pajak dan retribusi. Kemudian terima kasih Pak. Ini memang saya sepakat untuk tidak minta dikomentari, tapi karena memang berada di depan rumah dinas. Terus terang kami memang tidak melihat saat itu, kami diberi masukan oleh Pak Arif karena selalu melewati situ, apalagi melewati komplek bareng kekuasaannya Pak Arif ya. Jadi, dan kami sudah tidak lanjuti dan kami sudah tetapkan dan kita kami segel sebenarnya dan kami ada betul-betulnya Pak Kasatpol PP sempat bersetegang pada saat menuntut karena kemungkinan pada saat kemarin tidak ada action dari Satpol mungkin yang terkait dengan tapi kemarin tegas saya minta pada saat itu Pak Kasatpol itu juga sampai pada saya Pak ini gimana pokoknya tegas belum ada izin tutup langsung disegel dan kami tidak tahu kalau malam-malam kemudian ada kerja ini nah ini nanti kami minta Pak Kasatpol PP sebetulnya ada ya nanti kalau dicek lagi karena kemarin laporan-laporannya dari penyidik dari PNS juga sudah turun dan kami dilaporkan ada buktinya karena tanggal 24 sampai dengan tanggal 24 ya apabila ini tidak ada izin dari kami kita akan langsung kita akan langsung tegak dengan tersebut apalagi ada spesifikasi yang nanti masukkan dari Pak Arif tidak sesuai dengan spek itu juga ada saya tegas Pak, apalagi depan rumah dinas ini kan sepertinya lampu di depan ini kita tidak ada dan saya juga merasa bahwa pembangunan di depan rumah dinas itu tentu saya sepakat itu berarti ada kerja kepada saya biar di depan rumah dinas ada kegiatan yang tidak berizin. Terima kasih Pak Arif atas masukannya. Kemudian Pak Edi dari fraksi PDI Perjuangan untuk memang tagline malam pertama sudah selesai, hanya itu berdasarkan
berdasarkan polari, dan kami sudah berdiskusi dengan teman-teman, dan juga nanti kami izin, nanti kami juga akan berdiskusi juga, kami sudah ada beberapa pipeline yang akan kami sampaikan, tapi sebelum kami memutuskan, mungkin secara informal nanti juga kami akan diskusi juga dengan Bapak Ketua DPRD agar apa yang menjadi tagline ini ada tagline-nya saya sebagai kursi wali kota untuk melaksanakan RPD, tapi RPD kan tanggung bersama antara kami di eksekutif dan Bapak dan DPRD di legislatif. Kita akan nanti menyampaikan ada beberapa tagline agar kita sama-sama sejalan dan seirama. Kalau tagline dari saya saja nanti mungkin dari Bapak mereka berpikir cocok sebetulnya kan begitu ya. Apalagi kita punya RPD yang kita sepakati bersama. Kita akan jalankan bersama. Izin nanti kita akan sampaikan ada beberapa tagline, nanti mudah-mudahan nanti ada yang sesuai dan harapannya segera kita akan sosialisasikan dengan nanti persetujuan dari Bapak DPRD yang saya hormati. Kemudian untuk beberapa PR yang tadi sudah disampaikan dan juga disampaikan pada saat awal kami silaturahmi dan diurgensi kepada Bapak Ketua DPRD berdasarkan terkait dengan jalan yang dari ekspor, kemudian masa checking dan lain-lain. Yang jelas juga menjawab pertanyaan dengan Pak Bayu dari PKS bahwa untuk ekspor kami sudah exit sebenarnya, dan karena kemarin ada beberapa pada saat pertama kali kami silaturahmi dengan Kopimda, kami langsung kepada Ketua Pengadilan, kami sampaikan pertama kali datang, kami langsung menanyakan terkait dengan bagaimana penyelesaian itu, dan kami dari Ketua Pengadilan telah menyampaikan bisa dijalankan apabila surat koordinasi transfer kepada Ketua Pengadilan, dan langsung saya minta Pak Sekda dalam beberapa hari kemudian uang kita ditransferkan, dan alhamdulillah dari pihak pengadilan sudah melaksanakan sidang terturun dan sudah memanggil semua pihak untuk menyidangkan. Dan saya sudah sampaikan kepada Ibu Ketua Pengadilan dan juga sampaikan kepada Bapak Anggota DPRD pertama yang sekarang saya hormati beberapa waktu yang lalu, putusan sidang apapun dari pengadilan akan saya laksanakan. Apabila nanti putusan pengadilan eksekusi jalankan, kami langsung eksekusi. Itu sudah jelas dan dasarnya kuat ya dari putusan dari Pengadilan Negeri Pertama. Jadi sekarang sudah berproses, mudah-mudahan dalam proses-proses tersebut tidak dalam waktu tempo yang terlalu lama kami akan kasih. Kami kenapa tidak menyebutkan ada 100 hari? Karena memang dalam keputusan untuk exit tol ini bukan di kami memang bolanya tidak ada di Pengadilan Negeri. Saya hanya bisa berusaha kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri agar berprosesnya lebih cepat. Karena mereka akan memanggil semua pihak, manggil, setelah kemudian disidangkan dan kami juga akan panggil apapun putusannya nanti tidak akan kami lakukan. Apabila putusannya eksekusi saat itu, kami akan eksekusi karena kami sudah koordinasi dengan Kapolresta, dengan Kodim siap untuk menjalankan putusan dari pengadilan. Itu yang untuk eksekusi. Dan yang lain-lain kami sudah berbicara dengan teman-teman OPD atau eksekutor dari beberapa permasalahan dari pasar dan jadi memang tahapan kami adalah tahapan dalam rangka untuk penyelesaian. Yang mudah-mudahan bisa kita selesaikan sesuai dengan masa jabatan saya. Tapi apabila tidak dapat kita selesaikan, tahapan-tahapan menuju penyelesaian sudah kami lakukan. Mudah-mudahan nanti yang pasca kami selesai mungkin tidak selesai, alhamdulillah. Tapi fondasi apapun tahapan-tahapan menuju ke sana sudah kita lakukan. Itu bisa selesai. Tapi jelas sudah ada gambaran untuk tahapan-tahapan ataupun antara solusi dalam rangka penyelesaian terkait dengan permasalahan tersebut. Bapak sekalian hormati juga ada Pak Wanedi yang terakhir ya tadi Bapak Bayu sudah kami sampaikan dan terkait dengan untuk harmonisasi dengan kompeten kami juga sampaikan berlalu juga dalam dinner tadi malam dan juga silaturahmi kami sudah beberapa kali berdiskusi dan menyampaikan kepada Bapak Bupati Malang dan itu tidak lanjut kemarin ada beberapa waktu kami ajak untuk bisa ketemu dengan Bapak Bupati terkait dengan permasalahan harmonisasi antara petang dan Bupati membuka anak lebar silakan mari kita duduk bersama untuk kita menyelesaikan apapun permasalahan antara kabupaten dan kota Malang. Mudah-mudahan dengan beliau menyampaikan tersebut kita akan bisa menyelesaikan lebih cepat semua permasalahan-permasalahan yang kita segera selesaikan. Dan kami sudah menginventarisir, kami juga sudah antara UPD Kota Malang dengan UPD Kabupaten Malang pada saat kami bertemu kemarin sudah ada komunikasi yang baik. Mudah-mudahan itu dari satu jalan terkait dengan
harmonisasi antara Kota Malang dengan Kabupaten. Mungkin itu bimbingan yang dapat kami sampaikan, dan terima kasih. Dari tanggapan dari Pak Wali Kota, selanjutnya apa cukup? Cukup. Baik. Sementara setelah rapat paripurna, DPRD sendiri akan melakukan hearing dengan OPD untuk membahas lebih dalam KUA PPAS APBD tahun anggaran 2024. Kalau saya boleh usul, jangan jauh-jauh dari namanya Pak Wahyu yang ada MM-nya. Malah mantap, mantap saja. Ya. Karena kalau sudah mantap semuanya. Terima kasih kepada Wali Kota Malang atau pejabat yang ditunjuk, tapi tadi tidak menunjuk, langsung diatasi oleh Pak Wali Kota. Lebih lanjut nanti akan kita perdalam semuanya di hearing yang kita mulai besok sampai hari Jumat full. Kita Selasa sampai Jumat akan hearing. Kita harapkan itu jadwal yang menyesuaikan OPD karena hari ini sebenarnya sudah mulai hearing, tapi karena Pak Wali dan PAPD tadi harus ke BPK, sebenarnya Pak Wahyu masih capek dan Pak Arif yang merasakan itu karena sama-sama orang bareng. Pesannya habis diajar BPK dari pagi tadi, dan sekarang langsung paripurna. Dengan berakhirnya Wali Kota Malang menyampaikan jawaban Wali Kota tadi, maka rapat paripurna ini bisa kita akhiri bersama. Marilah kita tutup rapat paripurna ini sebagai ungkapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Terima kasih. Akhirnya dengan mengucap syukur Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda penyampaian jawaban PJ Wali Kota terhadap pandangan umum fraksi tentang rancangan KUA PPAS APBD Kota Malang tahun anggaran 2024 pada hari ini Senin tanggal 16 Oktober tahun 2023 pukul 16.23 waktu Indonesia Barat. Secara resmi saya nyatakan ditutup. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, 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 Om, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan untuk kita semua. Merdeka! Jadi uang konsinyasi sudah kita setorkan di pengadilan. Dan pengadilan sekarang sudah berproses untuk persidangan. Sudah memanggil beberapa pihak, malah sudah survei juga ke lokasi. Kita tinggal menunggu hasil sidang. Apapun hari sidang dari pengadilan, kita akan saya lakukan. Kalau memang harus action dibongkar, kita akan bongkar. Kita tunggu hasil sidang dari pengadilan seperti apa. Kapan sidangnya? Sudah dilakukan di pengadilan. Yang tahu sidangnya kapan-kapannya dari pengadilan. Tapi kita itu sudah berproses karena uang konsinyasi sudah diterima oleh pengadilan. Cukup? Desakan tadi Baliho yang Oh iya, itu sebenarnya sudah kita lakukan penyetopan, sudah kita segel. Ya, seperti kan malam itu, jadi ya diam-diam. Nah, itu makanya tadi saya sudah tegas kepada Pak Kasatpol PP untuk segera memberikan teguran lagi. Nanti ada beberapa teguran kemarin begitu ya sudah, nanti kita akan izinnya kita akan evaluasi. Ternyata masih sama saja, jawabannya masih banyak yang normatif. Mungkin yang menjawab karena dinasnya masih sama, TAPD-nya masih sama, dan saya meyakini itu bukan jawaban Wali Kota, tapi jawaban TAPD. Makanya tadi di sela dari 75 pertanyaan, dari 28 teman-teman sudah bosan mendengarkan sehingga diinterupsi, dan kita akan berdalam dalam hearing, tapi langsung ke tanggapan balik.
Artinya kita melihat ada ketidakpuasan terhadap teman-teman melihat jawaban-jawaban yang ada yang masih sangat bersifat normatif. Mungkin nanti kami akan mengingatkan lagi kepada PJ Wali Kota untuk lebih memberikan jawaban-jawaban yang sifatnya teknis langsung mendalam walaupun itu di paripurna, sehingga bisa dibuat acuan untuk hearing. Tadi beberapa langsung memang kami mengejar terus karena rekomendasi Pansus exit tol itu sudah kita keluarkan dan kita minta maksimal 20 September sudah dieksekusi. Kami tadi kaget mendengarkan kok masih ada persidangan, gugatan apa lagi, padahal itu hanya perlu memberikan ganti rugi dan kalau sudah ketemu segitu hasil appraisal, kalau tidak mau diterima tinggal di pengadilan, dieksekusi dulu baru berproses. Jadi sekali lagi saya sampaikan dalam kesempatan ini bahwa rekomendasi daripada Pansus exit tol adalah eksekusi dulu kalau memang Pemkot digugat dilayani. Kalau memang dalam gugatan Pemkot di gugatan itu di Pemkot harus membayar nilai berapa, kalau memang itu sudah keputusan pengadilan, Pemkot jangan melakukan banding, langsung dibayar saja sesuai dengan nilai yang diputuskan oleh pengadilan. Karena tidak mungkin Pemkot akan menggugat balik warganya. Itu masukan dari kami. Hanya butuh keberanian sebenarnya. Karena kita melihat sebenarnya bangunan itu sudah dipersiapkan untuk dibongkar. Tidak ditempati kok bangunan itu. Ya kan? Sudah mundur. Jadi monggo, butuh keberanian saja seperti yang disampaikan. Berapa nilainya Pak Ketua? Keluar 490 berapa? Juta. 400-an juta. Ya, hasil appraisal terakhir. Itu jauh lebih tinggi dari awal yang 198-an. Di bawah 500 ya masih 409 dan itu saya rasa Pansus memilih itu, bayarkan nilai itu. Kalau memang dirasa masih kurang, ya lakukan gugatan di pengadilan tapi dieksekusi dulu. Karena sudah ada dasarnya adalah hasil appraisal, ya sudah kalau memang Pemkot berani itu tidak mau diterima, ditaruh di pengadilan, kemudian dieksekusi, jika tidak puas silakan digugat. Simon Alfredo melaporkan.